Sama-sama kita baca surah Al-Fatihah, kita tujukan khas mu'allif hadzal kitab sahibus sirril wafi wal akhlaqin naki wal fahmi safi sayyidina Syahmat Asrari. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyraf. Ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Karim ya Allah ya Azim ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa qulubah bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa. Allahumma rzuqna ya Rabb fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati. Fi afiyatin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid darain amin. Tentang keistimewaan di antara keistimewaan manusia yang Allah berikan kepada manusia yang kedelapan. Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia 7 sifat yang menyerupai sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah azaliyah, ya. Kita kembali kepada belajar tauhid, kan? Ada sifat ma'ani, ada sifat maknawi, ya. Hanya saja sifat-sifat tersebut tunduk di bawah genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi macam sifat ma'ani, tapi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling mudah, kita diberikan kudroh. Nah, ikhwan akhwat diberikan kudroh hari ini dapat pergi masjid rahmatullah. Ada kesehatan, kudroh, dapat kekuatan untuk pergi. Tapi kekuatan itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak berikan kekuatan, lepak juga kat rumah. Sama. Sama, kita diberikan iradah oleh Allah. Kita ada kemauan. Malam ini nak berangkat ke, tak nak berangkat, ya. Berangkat ke, tak nak berangkat. Berangkat ke, tak nak berangkat. Akhirnya kita memutuskan, oh saya berangkatlah, saya nak istiqomah. Berarti diberikan iradah untuk memilih berangkat. Dan hakikatnya, kita memilih berangkat itu pun ditentukan oleh Allah. Bukan karena kemauan kita. Kan? Bukan karena kemauan kita. Yani Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat yang dimilikinya. Contoh seperti berupa sifat hayat. Allah hidup. Allah Maha hidup. Kita pun hidup, tapi hidup kita ada awalnya, ada akhirnya. Ya. Sifat ilmu, Allah mengetahui, tapi Allah mengetahuinya tanpa batas. Kita mengetahui, tapi itu pun ketergantungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ambil ilmu kita, akhirnya kita pun tak tahu. Kan? Contohlah, ada orang sombong, kononnya jadi imam hafal Fatihah bagus, tapi sombong, tahu-tahu dia jadi imam lupa semua Fatihah. Boleh terjadi. Nah, ini. Jadi ilmu kita pun dalam genggaman kekuasaan Allah. Begitu juga sama sifat mendengar. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sifat mendengar, tapi ada keterbatasan. Kalau sifatnya Allah, samanya Allah tiada batas. Jangankan yang ada suara, yang tak ada suara, rintian hati pun juga didengar oleh Allah. Tapi telinga kita dapat mendengar itu pun atas genggaman Allah. Kalau Allah tak takdirkan kita dengar, tak dengar juga walaupun orang sebelah yang cakap. Kalau kita tak dengar juga. Ini. Begitu juga sifat basar, melihat. Allah berikan kita sifat basar, dapat melihat. Tapi basar kita terbatas, tak seperti basarnya Allah. Kan kalau Allah Sami'un Basir, Maha melihat. Jangankan
yang nampak oleh mata, apa yang ada dalam lubuk hati kita, Allah melihat. Kita berburuk sangka dengan kawan sebelah, zahirnya senyum-senyum, padahal hatinya menyampah, benci. Allah melihat. Kita tak lihat. Kita ingat dia baik dengan kita, senyum, kalau jumpa salam, padahal benci. Nah, Alimum bidzatis sudur. Allah yang maha melihat, mengetahui apa yang ada di dalam hati. Begitu juga kalam, berbicara. Allah kalam, kita kalam juga. Nah, bezanya, kalau kalam kita ada huruf, ada suara. Kalamnya Allah tak ada huruf, tak ada suara. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin. Dibersihkan daripada ucapan, tak ada suara, tak ada huruf. Lantas macam mana malaikat Jibril sampaikan wahyu Allah kepada para nabi ada huruf? Nah, itu malaikat Jibril sampaikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Maka itu wahyu tak semuanya dalam bahasa Arab. Kan? Walaupun bahasa Arab itu adalah bahasa ahli surga. Tapi wahyu tak diturunkan dalam bahasa Arab. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Suryani, ada bahasa Arab. Sebab Rasulullah di kalangan orang Arab, maka wahyu yang diturunkan pada Rasulullah dalam bahasa Arab. Coba, ya. Kalaulah Nabi itu ada di Lamongan, ya bahasa Jawa. Sebab adanya di Arab Rasulullah, maka bahasa Arab. Begitu juga sifat kudroh, kekuasaan, ya, kuasa, ada kemampuan. Kalaulah Allah tak berikan kuasa, kita tak kuasa, tak mampu nak ngangkat, kan, tak mampu nak berbicara. Nah, ini. Begitu juga sifat iradah, sifat berkehendak. Allah berikan kita berkehendak, ada kemauan. Kemudian Allah berikan kita akal untuk memilih jalan ke kanan atau jalan ke kiri. Jalan ke kanan masuk surga, jalan ke kiri masuk neraka. Kemudian kita memilih yang ke kiri. Maka nanti di akhirat jangan salahkan Allah, sebab itu pilihan kita. Walaupun pilihan kita, kalau Allah tak berikan kekuatan, kita pun tak akan mampu melakukan maksiat. Lah kalau gitu Ustaz, Allah yang salah lah, Allah memberikan kekuatan kita untuk melakukan maksiat. Tidak. Allah tak salah. Sebab Allah tak perintahkan sesuatu yang maksiat. Kan? Kata Kanjeng Syekh, innallaha la ya'muru bil fahsya. Kan? Jelas dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tak perintah kepada perkara yang tak baik. Kalau kita mengambil kepada yang tak baik, itu pilihan kita. Nah, ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia menyerupai sifatnya, ya. Ini Hadratus Syekh radhiyallahu an nanti akan menjelaskan apa yang dimaksud menyerupai sifatnya. Sifatnya siapa? Allah, sesungguhnya Allah menciptakan manusia menyerupai sifatnya. Nya itu kata ganti. Fi suratihi. Menyerupai sifatihi, sifatnya. Nya ini kembali ke siapa? Ada ulama yang mengatakan kembali kepada Allah, ada yang mengatakan kembali kepada Nabiullah Adam. Nah ini. Baik, Hadratus Syekh radhiyallahu an berkata, untuk menghilangkan keserupaan yang samar, supaya kita tak salah, supaya kita tak tak kabur pemahaman kita, kan? Dan kabur serta untuk menambah faedah yang penting, sebab ini termasuk mutasyabihat, kan, hadis-hadis yang kalau pemahamannya sekedar lalu begitu saja, pemahamannya akhirnya menyerupakan makhluk kepada Allah. Maka itu perlu hati-hati. Ini termasuk mutasyabihat. Ya. Ayat ada dalam Al-Quran, ada ayat-ayat mutasyabihat, dalam hadis juga ada hadis-hadis mutasyabihat.
Nah ini. Maka Hadratus Syekh dawuh saya terdorong untuk memperjelas semua itu dengan dua naskah yang jelas, dengan dua hadis yang jelas. Naskah yang pertama, hadis yang pertama adalah Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Fathul Bari, ya, muka 11 juzuk ketiga. Dan Imam Muslim ini nomor hadisnya 115 dalam kedua kitab sahihnya dari dari hadis riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kedua-duanya Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan manusia menyerupai sifatnya. Nya ini siapa? Ah, dialah. Dia itu siapa? Ah. Dalam hal ini terdapat dua mazhab di kalangan ulama. Ya. Ada pertama diam tanpa menafsiri, yakni ulama yang tafwid, menyerahkan eh, pengertiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mentakwil, tafwid. Ini adalah ulama-ulama salafun saleh, biasanya mentafwid, ya. Baik. Kemudian yang kedua berpendapat mengenai pengertiannya, ya, yang ditakwil, takwil ataupun apa. Ulama mazhab kedua ini berbeza pendapat, ya. Jadi yang pertama tak ada masalah. Yes, pokoknya nya ini siapa? Yes, nya ya nyalah, ya Allah. Tapi sifat Allah yang macam mana? Pokoknya Allah. Jadi dia tak mentakwili apa-apa. Ulama yang kedua berpendapat tentang kembalinya dhamir ha, ya, pada hadis tersebut dalam tiga pendapat. Jadi ala sifatihi, sifatihi itu, hi-nya itu kembali kemana? Hi kepada anak Adam, ya. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia menyerupai sifatnya ini kepada siapa? Nya ini kepada sifatnya Allah atau nya kepada Adam? Baik, jadi ada tiga pendapat. Ya, di sini kata Hadratus Syekh radhiyallahu an, dia ada tiga pendapat. Pertama, pendapat yang pertama mengatakan domir hak, ya, kembali kepada sebagian anak cucu Adam, menyerupai sifat anak cucu Adam, ya. Allah menciptakan, sesungguhnya Allah menciptakan manusia menyerupai sifatnya Adam. Sebab manusia anak cucu Adam. Nah, contohlah gitu. Baik, ini berdasarkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW berjalan bertemu dengan seseorang yang memukul wajah orang lain seraya berkata, semoga Allah menjelekkan wajahmu dan wajah orang yang menyerupaimu. Kemudian beliau SAW bersabda, jika di antara kalian memukul, maka hindarilah untuk memukul wajah. Karena Allah menciptakan Adam menyerupai wajahnya. Ya. Allah menciptakan Adam menyerupai wajahnya. Ini, menyerupai wajahnya. Baik. Kemudian, ulama berkata sebagian rawi hadis ini meringkas redaksi hadis tersebut. Ya. Oleh karena itu hadis yang redaksinya diringkas diarahkan pada hadis yang penjelasannya lebih komplit. Nah, di situ dikatakan apa tadi? Eh hindarilah karena Allah menciptakan Adam menyerumai wajahnya. Nah, itu hanya ringkas hadisnya. Maka kalau ada hadis yang ringkas, maka dikembalikan, diarahkan, dijelaskan mengikut hadis yang lebih luas penjelasannya. Dan ungkapan semoga Allah menjelekkan wajahmu dan wajah orang yang menyerupaimu mengandung pengertian cacian terhadap nabi dan orang-orang mukmin. Ya. Baik, dalam hadis tersebut hanya Adam alaihissalam saja yang disebutkan secara khusus. Kenapa? Dalam tadi disebutkan Allah menciptakan Adam
Sebab yang langsung direct diciptakan oleh Allah yang pertama adalah Nabi Adam. Ya. Karena dia, karena Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama kali diciptakan yang bentuk wajahnya menyerupai anak cucunya. Jadi kalau nak tanya wajahnya Nabi Adam macam mana? Ya macam anak cucunya inilah. Itu hanya. Maka hadis tersebut seakan-akan mengingatkan bahwa kamu mencela dan mencaci Nabi Adam, sedangkan kamu adalah keturunannya. Kan? Dan yang demikian itu sangat dilarang. Dengan pengertian semacam ini, domirha dalam hadis tersebut merupakan kiasan tentang orang yang dipukul. Ya. Tentang orang yang dipukul. Dan termasuk kesalahan fatal jika dikembalikan kepada Allah dengan melihat lanjutan hadis yang berupa dan wajah orang yang menyerupaimu. Jadi domirnya sama, maka kalau domir mu itu, ha dengan mu itu dikembalikan kepada Allah, maka adalah salah, sangat salah, fatal. Ya. Karena jika keserupaan itu dinisbatkan kepada Allah, maka berarti telah menyerupakan Allah secara jelas. Sedangkan Allah mukhalafatul lil hawadis. Allah tidak menyamai manusia. Allah tidak menyamai barang baru. Ini. Maka kalau hadis itu tadi disandarkan kepada Allah, zamirnya dikembalikan kepada Allah, maka merupakan satu kesalahan yang besar. Manakala dalam Sahih Muslim, ya, juzuk keempat ini, hadis yang kedua 2017 disebutkan sebuah hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, jika salah satu di antara kamu saling membunuh, maka hindarilah wajah. Karena Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Nah, jadi kalau bentuknya, kalau dikembalikan kepada Allah secara zahir, maka itu satu kesalahan berarti menyamakan bentuk Nabi Adam dengan bentuk Allah. Itu adalah satu kesalahan fatal. Nah, ini. Baik, itu yang pertama. Manakala pandangan ulama yang kedua, domir ha tersebut merupakan kiasan tentang dua nama yang jelas. Ya. Oleh karena itu tidak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada dalil yang telah menjelaskan bahwa Allah tidak mempunyai bentuk. Jelas Allah tidak berbentuk. Dan dengan demikian hal tersebut kembali kepada Adam alaihi salam. Jadi Allah menciptakan manusia sebagaimana bentuknya Adam. Atau Adam Allah menciptakan Adam sebagaimana bentuk anak cucunya lah. Pengertian hadis tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam menurut bentuk yang telah diciptakan dengan ciptaan yang sempurna tanpa melalui proses pemindahan dari sperma dan segumpal darah sebagaimana pada keturunannya. Kan? Jadi kalau keturunannya berproses dari air mani 40 hari, kemudian jadi darah 40 hari, kemudian menjadi daging 40 hari, barulah Allah menggambar bentuknya. Dan selepas itu Allah menggambar bentuk dan Allah apa? Berikan masukkan roh ke dalamnya. Pengertian semacam ini adalah mazhab Abi Sulaiman Al-Khutabi dan telah disebutkan oleh Sa'lab dalam kitab amalinya. Nah, ini. Nah, maka kat sinilah kalau kita jumpa ayat-ayat ataupun eh, hadis-hadis yang mutasyabihat, kita kena hati-hati supaya jangan sampai ada pemahaman penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Wallahu a'lam. Ya kawan akhwat, itulah apa yang boleh dikongsikan hari ini. Moga-moga ada manfaatnya, insya Allah. Insya Allah akan kita sambung bagian pandangan yang ketiga pada minggu hadapan, insya Allah. Baik, sebelum kita bersurai, ada pengumuman panjang.
Pengumuman yang pertama, mari bersama-sama dalam majelis akhir tahun dan awal tahun, Kamis, tanggal 26, bermula jam 4.30, Ba'da Asar, tempat gedung sekretariat Al-Khidmah Batam, Bengkong, ya, Telaga Indah. Nih. Semoga Allah ringankan langkah kaki, teguhkan hati, dan sehatkan jasmani, rohani, sehingga dapat menutup akhir tahun dan mengawali awal tahun dengan takdir melaksanakan kebaikan. Kalau diusahakan semampu-mampunya, sebab tidak terhad, tidak terganggu oleh kegiatan yang lain, maka saya sarankan bacaan-bacaan sesuai seperti apa yang dilakukan di pondok. Ya, saya kalau ke masjid di Singapura, saya tak boleh melakukan amaliyah seperti yang kak pondok, sebab waktunya terhad antara maghrib sampai isya. Ini kena baca apa? Nah, jadi kalau ikhwan akhwat kak buat di sekretariat, saya sarankan Ustadz Basit tanya apa atur cara kak pondok tuh. Berusaha sedaya upaya mengikuti seperti atur cara kak pondok. Ini mungkin ada sholat tasbih, ada apa, saya tak ingat. Sebab kalau saya kat Singapura kat masjid, saya seperti umumnya lah, apalagi ini malam Jumat. Jadi kalau malam Jumat yang mungkin tahlil biasa dan doa akhir tahun, doa awal tahun. Tapi ikhwan akhwat yang lain, ikhwan akhwat Singapura yang lain dia buat di rumah. Kawasan timur satu tempat, kawasan barat satu tempat. Nah, kalau tapi tahun ini karena bersamaan dengan manakib istiqomah, dia satu tempat. Ya, di rumah kawasan Singapura Timur itu kalau di rumah. Jadi kalau di rumah biasanya selain manakibnya, dia akan sempurnakan seperti di pondok, bacaan-bacaan apa. Nah ini. Jadi diharapkan begitulah. Oke. Kemudian yang kedua, mari bersama-sama dalam majelis bengkong berzikir hari Jumat malam Sabtu. Subhanallah. 2 malam berturut-turut. Kan? Tanggal 27 Jun pukul 8 malam, Masjid Al-Ihsan Bengkong Tengah, ya, Tanjung Buntung, Bengkong. Semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kaki, teguhkan hati, sehat, ya, jasmani rohani dapat hadir majelis. Yang ketiga, dalam majelis haflah Ponpes Baitul Quran. Dokter di tempat rumah Dr. Ki Haji Zainuddin. Sabtu pagi 28 Jun. Allahu Akbar. Jalan menuju surga begitu banyak di Batam. Hari Kamis malam, Jumat malam, Sabtu pagi. Sabtu pagi pukul 7.30 tempat Pondok Pesantren Baitul Quran Tanjung Buntung, Bengkong. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kaki, teguhkan hati dan sehatkan jasmani rohani sehingga dapat bersama-sama. Yang terakhir, Ahad pagi, Allahu Akbar. Hari Ahad pagi tanggal 29 Juni, pukul 8.30 Masjid Al-Ihsan belakang Padang. Semoga Allah ringankan langkah. Ini apa acaranya? Ah, ini tak tahu nih apa acaranya. Kalau tadi Masjid Haflah, ini hari Ahad pagi di belakang Padang. Ya, banyak majelis. Mana yang termampu pergi, alhamdulillah. Ya, mana yang tak termampu pergi, alhamdulillah. Ya, jadi uh, mudah-mudahan semua majelis-majelis yang disebutkan tadi kan dapat berjalan dengan lancar. Ikhwan akhwat diberikan masa lapang, diberi apa kelapangan masa, kesehatan untuk hadir untuk uh, memakmurkan, mensukseskan program-program tadi lah insya Allah. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih yang kemarin di Batu Haji, jabatan kuasanya, alhamdulillah, majelis berjalan lancar, mudah-mudahan berkah. Itu aja, insya Allah. Baik, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bersurai, seperti biasa kita membaca surah Al-Fatihah. Pertama kita tujukan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut sahabat hingga ke hari kiamat. Tak lupa kepada guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita,
ikhwan akhwat kita yang telah kembali ke rahmatullah, bil khusus kepada almarhum Kiai Nabhan. Ya, muka-muka semua kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah, kekhilafannya diampunkan oleh Allah. Al-Fatihah. Fatihah juga tidak lupa kepada kita semua, ikhwan akhwat, keluar dan juga keluarganya semua, serta mereka-mereka uh, muhibbin, muhibbat, pecinta-pecinta al-khidmah, mereka-mereka yang terus menyokong al-khidmah dan keluarganya moga-moga diberikan panjang umur, tetap iman Islam, sehat walafiat, ya, dijauhkan dari bala dan penyakit, yang sedang sakit moga-moga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan semua urusannya dan moga-moga ikhwan akhwat diberikan kesempatan untuk hadir ke majelis-majelis yang tadi sudah disebutkan. Moga-moga majelis-majelis tersebut berjalan lancar dan syiar insyaallah. Tak lupa juga untuk air as-sofanya. Mudah-mudahan terus berkah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus berikan kesehatan kita untuk istiqomah dalam menjalani majelis-majelis, dalam melaksanakan apa yang jadi kewajiban kita. Dan kalau Allah mengambil kita, moga-moga Allah mengambil kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala dini al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا اللهم ارزق حبك اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي الشافي المشفع وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هذا العفو منكم kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah